ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Selesai sejenak marilah kita untuk kita bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan semoga dalam mentelaah tafsir Al-Quran malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Amin. Untuk hadirin, mari kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf. Ya, Al-A'raf 105 Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqifun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fa alqa 'asahu fa idza hiya thubbanun wa naza'a yadahu fa idza hiya baydaa'un lin-naadhirin. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini khashirin ya'tuka bi kulli sahirin alim. Wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulkin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sikhrin 'azim. Wa awhayna ila Musa an alqi afqaka fa'idha hiya alqahu ma yakfirun. Sawaqa al-haq wa qatala ma kanu ya'malun. Fa'ulihu hunalika wa qalabu sawirin. Fa'ulqiya as-sahabatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an a'lana lakum inna hadza makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila
minhu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya dibahas tentang utusan-utusan Allah yang diutus kepada kaum yang sudah melupakan Islam. Jadi kesatuan agama yang dimaksudkan di dalam Al-Quran bahwa seluruh Nabi Rasul itu agamanya Islam. Kemudian Islam itu sebagai konsep kehidupan. Ada sisi upacara, ada sisi cara. Nah, yang banyak dilupakan itu Islam dari konsep sebuah cara kehidupan, sehingga tinggal upacara-upacara yang kosong dari makna-makna yang tertera di dalam upacara-upacara itu. Nah, ini bisa menjangkiti kita. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran. Satu contoh ya, Bismillah itu kan upacara. Tapi yang tertera di dalam Bismillah itu legalitas, pengesahan bahwa kegiatan kita itu ibadah rendah. Ketika kita bicara ibadah, ada standar nilai yang dipegangi saat melakukan sebuah kegiatan. Sehingga cara itu yang diikat oleh upacara itu. Jadi upacara itu mengikat cara. Bismillah, dengan legalitas nama Allah, aku menjalani sebuah bentuk kegiatan. Nah, di situ ada tatanan. Masa kita mencuri, buka Bismillah, kan upacaranya. Itu lebih kecil daripada apa? Orang berbuat tanpa Bismillah. Ketika berhasil, maka alhamdulillah. Padahal caranya bukan Islam. Itu lebih kecil. Kenapa? Itu menafikan nilai-nilai yang tertera di dalam alhamdulillah. Seperti alhamdulillah itu ucapan bahwa ketaatan saya ini atas pertolongan Allah, bukan dari saya. Ya. Sehingga yang kita alhamdulillah ya Allah itu masih memberikan daya kekuatan untuk mentaati standar nilai Islam. Nah, umat Muslim sebelum kita yang dilupakan itu ada fase-fase lupa cara, yang diingat upacaranya. Lama-lama tanpa upacara, tanpa cara, maka diutus Nabi Musa. Padahal sebelum Nabi Musa itu ada Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf ini sebagai orang yang mengontrol kegiatan beraktivitas kehidupan di Mesir. Lama-lama Bani Israel yang Muslim itu terseret dalam kehidupan serba cara itu kan. Maka summa ba'asna min ba'di Musa. Kemudian kami utus. Makanya di sini bahasanya ba'asna. Makna bahasa itu kan kebangkitan dari kematian. Jadi begitu lamanya ditinggal nabi-nabi, padahal setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi. Sebelum Nabi Musa kan ada nabi-nabi. Setelah Nabi Musa wafat itu ada nabi-nabi. Terakhir Nabi Bani Israel itu kan Nabi Isa. Baru itu Bani Ismail, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kami bangkitkan setelah mereka yang lupa Islam itu Musa, Nabi Musa. Bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda bukti bahwa dia ini memiliki legalitas utusan Allah, untuk menafikan tuduhan bahwa Nabi Musa itu ingin merebut kekuasaan. Masih tuduhannya kan di sana. Itu makanya sebelumnya kan itu Nabi Su'aib. Pilihannya kan cuma dua, ayat 88 ayat Al-A'raf. Ya. La nukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millah. Dua ya. Syu'aib,
akan kami usir kamu dengan mengikutmu muslim itu dari negeri kami. Atau pilihannya opsinya, kalau kamu tidak mau diusir, aula ta'udunna fi millati. Millah itu bukan agama saja, bukan sistem keyakinan, tapi millah itu sistem kehidupan, sistem beraktivitas. Atau kamu kembali kepada cara-cara hidup kami, cara-cara itu pilihannya gitu. Tidak loh, ternyata semenjak zaman Nabi Yusuf itu diberlakukan syariat Islam di dalam kehidupan warga Mesir. Lama-lama timbul kecurigaan, timbul yang namanya kecemburuan dari warga Mesir asli. Kenapa? Fasilitas-fasilitas hajat kehidupan orang umum sosial itu dikuasai Bani Israil. Nah, disinilah terjadi gap. Apa? Muncul fanatisme, keaslian warga lokal. Itu tidak mau, maka akhirnya diambil alih oleh Fir'aun Ramses ini pada zaman Nabi Musa. Padahal sebelumnya Ramses itu masih tunduk kepada ajaran Islam. Nah, makanya untuk membangkitkan kesadaran ini, ya, maka diutus Nabi Musa. Kamu punya sejarah Islam, kamu punya nilai kehormatan Islam. Kok bisa kamu sudah larut di dalam jajahan Fir'aun? Kenapa? Kehidupan kamu sudah sama dengan standar yang dipakai Fir'aun pada zamannya, gitu. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka Nabi Musa ayat 105. Hakikun dengan sebenarnya, ya, sebuah kewajiban. Aku tidak boleh mengucapkan Allahi atas nama Allah ilal haq kecuali kebenaran. Jadi saya ini bukan merebut kekuasaan kamu, Fir'aun, bukan. Saya hanya minta bebaskan Bani Israil, saya bawa keluar dari Mesir. Ini ya. Saya tidak membawa kepentingan apa. Ya, kalau kamu mau, ya, padahal Nabi Yusuf pernah datang sebelum kamu. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu. Sebelum saya, Yusuf itu sudah pernah datang di negeri kamu ini. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Tapi di sini ada fa'arsil ma'iya Bani Israil. Bebaskan dengan aku Bani Israil. Saya akan keluar dari wilayah kekuasaan ini. Saya tidak punya kepentingan apa. Itu ya. Jadi Nabi Musa ini cuma ingin membebaskan Bani Israil dari penjajahan dengan tata cara hidup Fir'aun. Itu saja. Di mana tata cara hidup Fir'aun itu? Akulah undang-undang. Anak coba deh cari di dalam Al-Quran yang Fir'aun mengatakan anak ilah. No, aku Tuhan, aku Allah, apa lagi? Kenapa? Tidak punya bukti ya. Tapi kalau anak roh ditunjang dengan bukti-bukti, buktinya apa? Akulah pengatur, akulah aturan ini. Loh, kalau kamu tidak mau ikut aturan saya, itu ya, maka tidak mungkin saya bebaskan kepada apa? Ya, saya perbudak. Maka qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kamu bibayyinatin dengan membawa bukti bahwa saya ini semata ingin membebaskan warga saya yang muslim dari penindasan kamu. Maka apa kata Nabi Musa? Mir rabbikum, dari pengatur pencipta kamu. Ini kata gugat ya. Itu anak roh, berarti kamu menggugat rububiyah saya kan? Kan kaget ya. Mir rabbikum, saya membawa mandat dari pengatur kamu. Tergugat tidak Fir'aun? Jadi bahasa diplomasi yang digunakan dari pengatur. Artinya apa? Kamu bukan pengatur asli, aturanmu keluar dari suka selera, suka tidak suka. Tapi dari pengaturmu itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan dia, tapi semata membebaskan supaya manusia itu bukan menjadi budak atas dirinya, apalagi budak orang lain. Manusia yang menjadi hamba bagi pengatur
makhluk pencipta pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu tidak mau fa'azil ya Bani Israil, bebaskan Bani Israil beserta saya untuk keluar dari Mesir. Ditahan. Kok enak? Selama ini ku fasilitasi menjadi warga kelas. Jadi sudah berbalik. Kalau dulu pada zaman Nabi Yusuf kesetaraan, yang penting semua itu hamba Allah, tujuan hidupnya Allah, caranya Islam. Nah sekarang enggak, dibalik. Kamu Bani Israil itu hamba bagi Fir'aun. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau dulu ayat bayyinah itu mukjizat ya, yang bisa dilihat, bisa dipegang. Ini. Nah, kalau semacam itu, ya, itu pun ditolak oleh manusia dan itu tidak lama. Maka dibedakan dengan mukjizat yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, yaitu mukjizat abadi. Walaupun Rasulullah wafat, peninggalannya masih bisa ditelaah sebagai pesan-pesan ilmiah, pesan-pesan alamiah yang masih berlaku pada kehidupan manusia. Maka qala Fir'aun menjawab ini, in kunta ji'ta bi ayat, jika memang engkau Musa ji'ta bi ayat, datang dengan membawa bukti, fa'ti dia, ya tunjukkan mana ayat, mana buktinya. In kunta minas shodiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar pada penegasan kamu memang utusan Allah. Jadi kalau kamu memang utusan Allah untuk membebaskan Bani Israil, ya, datangkan saja bukti itu. Ya, ketika kamu mengatakan kebenaran, maka kebenaran yang kau ucapkan harus membawa bukti konkret. Jangan ngaku-ngaku. Itu ya. Maka Nabi Musa langsung fa'alqa, lalu Musa melemparkan asahu, tongkatnya. Fa'idahiyah, maka tiba-tiba tongkat tersebut subhan mubin, berubah menjadi ular besar mubin yang nyata. Ini, dan itu bisa bertahan. Kalau sihir kan ada. Kalau sihir itu ya ada hitungan waktunya. Masih jin yang punya itu ya punya kekuatan waktu, masuk dimensi manusia itu. Dia tidak bisa bertahan lama. Aja suwe-suwe. Ada energi yang kurang ini. Ibaratnya kita nyelam di air. Ini kan harus perangkat-perangkat. Bawa tabung oksigen. Ya jin semacam itu. Dia memiliki keunggulan di satu sisi, memiliki kekuatan di sisi yang lain. Tapi yang namanya mukjizat tidak terikat oleh itu. Dia punya karakter sendiri. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah ya bisa bertahan lama. Tapi penggunaannya itu ya tidak boleh digunakan oleh kemauan hasrat Nabi Musa. Itu mukjizat. Jadi kalau Nabi itu mukjizat, kalau setelah Nabi itu namanya karomah. Maka mukjizat itu gurunya karomah. Tidak boleh menyalahi karomah ini, menyalahi mukjizat. Dan tidak boleh digunakan sesuai dengan nafsu pemegangnya yang dikasih mandat. Loh, kalau wahyu saja digunakan dengan instruksi Allah, apalagi karomah. Itu ya. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, kalau kita kan punya angan-angan gitu, kenapa sih Nabi Musa kosong-kosong berdialog, berdiskusi, beradu argumentasi. Ketika Fir'aun tidur, tongkatnya tepuk nih, jadi ular kan masuk kan bisa, kan enak. Mukjizat itu tidak boleh semacam itu. Ada waktu, saat, ada instruksi. Menjaga semacam itu sulit. Ya, maka tolak ukurnya apa? Kalau mukjizat itu penggunaannya harus dengan instruksi tanpa melibatkan nafsu keinginan pemilik yang diizinkan, apalagi keramat. Ini ya. Nah, makanya dia rahimahumullah wa naza'a yadahu, dan dia mengeluarkan, kata naza'a itu ya, mencabut. Ya.
Yadahu tangannya. Itu sampai silo, Fir'aun itu silo. Dan itu bisa lama. Itu ya, bisa lama. Kenapa? Dari yang memiliki kekuatan. Siapa yang meminta cahaya di tangan? Apa bedanya? Panas, api dipindah ke air, airnya jadi mendidih. Tapi panas itu kan bukan karakter air, karakter api. Sama dengan alam saja. Jadi yang menggerakkan alam, ada daya alam, yang menggerakkan daya pada alam itu Allah. Itu ya. Nah, mukjizat itu aja. Jadi karakter-karakter alam itu dipindah-pindah oleh Allah SWT. Faida, maka tiba-tiba ya tangan itu baygo putih bercahaya, lina diri bagi siapapun yang melihat, memandang cahaya itu. Ini ya, kamu percaya. Hadirin, apakah Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki itu? Yang memiliki pada zamannya. Itu ya. Tapi, nah itu ya, mukjizat-mukjizat itu yang paling banyak diperlakukan pada Al-Quran umat Islam akhir zaman itu mukjizat ilmu, itu lebih kekal. Coba yang dilarang Rasulullah itu, apakah Rasulullah pernah meneliti sampai itu detail lewat penelitian ilmiah? Enggak. Ada benda-benda yang menurut Rasulullah bahaya. Setelah diteliti apa itu? Siapa yang memberitahu Rasulullah adanya virus, ada mikrobakter pada air liurnya anjing? Ini ternyata netralisirnya dengan apa? Dengan ilmu Indonesia. Lalu siapa yang ini? Padahal mikroskop belum ditemukan. Sampai bagaimana informasi Rasulullah tentang proses kejadian janin itu para pakar ahli kandungan membenarkan. Masya Allah. Nah, disinilah mukjizat ilmiah itu pada Al-Quran. Sehingga yang paling sederhana aja, dulu ada orang Arab pedalaman yang tidak disentuh oleh sebuah pendidikan formal kalau sekarang ini. Itu ditanya, kamu kok percaya Muhammad itu apa? Yang kamu mendasarkan kamu percaya kepada Rasulullah. Di mata itu annahu Rasulullah. Dengan apa kamu mengenal kalau dia itu utusan Allah? Jawabannya cuma sederhana. Ya. Ma'amaru bisyai'in faqala akun laitahu nahan. Tidaklah Rasulullah itu memerintahkan suatu perintah yang akal menyangka, kenapa tidak dilarang? Artinya apa? Yang Rasulullah perintah itu akal pasti membenarkan, memang harus diperintah, itu yang dicari orang. Wa manahan, dan tidaklah Rasulullah melarang sesuatu. Faqala aku laitahu amarobi. Kenapa tidak diperintah? Artinya apa yang dilarang oleh Rasulullah akal membenarkan itu memang harus dilarang. Ini makanya mungkar itu yang dilarang Al-Quran itu mungkar. Apa? Yang diingkari akal sehat. Walaupun pembuktian kenapa dilarang, itu ya, kenapa diperintah belum bisa dibuktikan dari itu. Kalau saya meneliti, saya temukan bahayanya, baru saya tinggalkan, itu artinya apa? Menuhankan akal kan? Ya menuhankan akal. Hadirin rahimakumullah, maka akal pikiran itu, daya itu diberi oleh Allah bukan untuk semangat menolak. Daya akal diberikan oleh Allah untuk apa? Supaya kita tanpa dipaksa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memang menurut akal semacam ini. Nah, sehingga tidak Allah ya qala malah, maka para pemuka min qaumi Fir'aun dan min kaum Fir'aun, malah di sini para pembesar suku. Jadi ada jaringan kekuatan. Itu ada Fir'aun kan pusat. Di daerah-daerah itu ada pengendali suku-suku. Nah, pengendali suku-suku itu termasuk bagian dari jaringan kekuatan Fir'aun. Dan Fir'aun kan tidak mungkin menjangkau sampai jauh kan.
Maka para pemuka kaum Fir'aun mengatakan apa? Inna hadza, sesungguhnya orang ini lasahirun, benar-benar pensihir yang pandai. Ini ya kesimpulan umum kan gitu. Memang seluruh kekuasaan itu menggunakan daya-daya ini. Coba dulu kan ada penguasa Panama, Daniel Ortega. Ketika tentara Amerika masuk, ada satu gudang itu tempat praktek dulu. Sekarang dulu semacam itu. Orang mengatakan penasihat spiritual. Ya, zaman itu ya semacam itu. Di sini dalam rangka apa? Memberikan daya magis bahwa yang dilarang Fir'aun itu ada kekuatan magisnya. Kalau kamu langgar berarti itu bahaya. Kalau kamu tentang Fir'aun bahaya. Makanya sihir itu identik dengan kekuasaan yang adil. Nah, ini sihir yang pandai ini. Untuk apa? Memprovokasi Fir'aun. Kenapa? Kekuasaan di daerah kan nanti dicabut oleh Fir'aun. Karena yang terpengaruh itu apa? Jaringan-jaringan yang tersebar itu. Kalau sudah terpengaruh, sudah percaya kepada Fir'aun, maka Fir'aun diprovokasi ini bahaya ya. Nanti bisa menumbangkan kekuasaan kamu. Maka yuridu, dia punya kehendak hasrat dengan sihirnya tadi, ayyukhrijakum, untuk mengusir kamu min ardikum, dari wilayah kekuasaan kamu. Ya, faman datangmu, ya, maka Fir'aun berkata, faman datangmu, apa yang hendak kau perintahkan kepada saya. Jadi saling provokasi. Saya kan eksekutornya saja. Kalau memang kenyataannya semacam ini, informasi dari kamu, Musa itu ahli sihir yang ahli, itu ya, dan ini ancamannya, ini bisa menggeser kekuasaan kami dari wilayah-wilayah kami. Lalu apa yang mau perintah? Itu saling kayu bersambut, itu ya, kayu bersambut. Yaitu, ya, pemuka kaumnya tadi mengatakan arji, tahanlah, biarkan sementara. Wa akhahu, dan saudaranya, biarkan. Wa arsil fil madaini khasyirin, ya, utuslah pada kota-kota khasyirin beberapa orang untuk mengumpulkan para pensihir. Kita cari para pensihir yang handal, yang pandai di negeri Mesir. Untuk apa? Nandingi mujizatnya Nabi Musa. Kalau sekarang hadirin model semacam ini ya rusak. Cara apa yang bisa dipakai? Apa daya tarik? Ya uang, kekuatan uang. Makanya Rasulullah menegaskan apa? Likulli ummatin fitnatun. Setiap umat Islam pada zamannya punya cobaan, daya tarik. Ya, pada waktu itu ya daya tarik sihir. Maka wa fitnatu ummati al-mal. Daya tarik cobaan umatku, umat Islam akhir zaman harta itu. Makanya kalau ya jangan secara kasar dulu, mungkin dikasih penghargaan, ya, mungkin dikasih penghargaan bintang apa, dikasih uang, dikasih kesempatan bisnisnya dibuka. Kalau tidak bisa cara kasar, cara itu kan cara-cara klasik semacam itu sampai hari ini berlaku. Hadirin rahimakumullah, ya'tuka, ya, agar mereka membawa kepada engkau Fir'aun bikulli sahirin alim, semua pensihir yang alim, yang pandai. Sejenis sihir yang kita lama dengan sihir. Ini ya, dikiranya sihir itu tidak ada kekuatan di luar sihir itu. Ya. Wajah as-sahara, maka datanglah para pensihir. Sahara itu para pensihir yang pandai-pandai. Seperti kafaro, itu sangat amat tingkat. Wajah as-sahara tu Fir'aun, maka datanglah para
pensihir Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sebetulnya sudah punya backing para pensihir itu. Untuk apa? Ya ini memang kekuatan magis supaya umat tunduk secara psikis kejiwaannya kepada semua keputusan Fir'aun. Jadi ya. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya lana, bagi kami, artinya apakah kami mendapatkan fasilitas la ajron, ya benar-benar berupa imbalan in kunna nahnu ghalibin, jika keberadaan kami ini ghalibin, orang-orang yang menang. Selama ini kan fasilitasnya biasa. Ini kan pertarungan luar biasa, difasilitasi oleh negara. Dalam satu stadion waktunya sudah ditentukan. Ini kan bukan pertarungan biasa. Ya, kalau saya menang dalam pertarungan ini, fasilitas apa yang saya dapatkan? Nah, di sini apa jawabannya? Naam, iya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian laminal muqarrabin, benar-benar termasuk orang-orang yang dekat dengan kekuasaan itu. Jadi kerabat dekatnya. Orang istana kalau sekarang. Orang istana. Hadirin rahimakumullah. Jadi alur-alur ini di dalam Al-Quran supaya kita bisa membaca peta alur-alur penentangan kepada Allah. Alurnya sama, tapi pelakunya berbeda. Dan cara-cara, trik-trik manipulasi, trik-trik penipuan itu digunakan. Mereka yang merencanakan, tapi ketika gagal diputar balik. Ini bisa dipahami. Nanti akan ketemu ini. Kalau para pensihir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, imma apakah antul kia, engkau yang akan melempar lebih dulu, wa imma ataukah anakku dulu, kami yang melempar lebih duluan, kami yang dulu, mana yang duluan? Ya. Maka Nabi Musa diajar oleh Allah. Qala, Musa menjawab, aku lemparkan ya alat-alat sihir kamu, ada yang tongkat, ada yang tali, macam-macam. Ya. Falamma alqau, maka sesaat mereka melempar, saharu, maka mereka mensihir a'yunan nas, banyak pandangan orang. Jadi mempengaruhi pandangan itu. Ini makna saharu itu pengaruh. Dan sihir itu ada dan bisa dipelajari. Al-Quran mengatakan itu, ya. Kan ada dulu disebutkan al-ma'ruf wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut Marut yang ingin mengajarkan sihir itu mengatakan apa? Kamu jangan kufur. Yang penting kamu mengetahui sihir itu ada, bisa dipelajari. Fala takfur, jangan kau salah gunakan. Dan cara-caranya macam-macam. Banyak cara itu yang menyalahi syariat, dan kalau menyalahi syariat itu lebih keji, sihirnya lebih kuat. Makanya pelakunya itu ada, jangan mandi, ya, tidak boleh bersuci dari atas. Ini ya, tidak boleh ngomong buku. Kok cara kotor-kotor? Bertambah kotor, kekuatan magisnya bertambah. Kan gitu ya. Hadirin rahimakumullah, makanya Islam itu ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Supaya apa? Dengan kebersihan ini kita tidak akan terseret pada dimensi-dimensi kotor alam kotor. Makanya orang yang sholat itu sebetulnya sholat itu termasuk tanda al-fahsya'i wal munkar, mencegah bahaya dari dalam diri kita maupun dari luar. Itu ya. Jadi orang sholat itu akunya lapisan cahaya yang sulit ditembus, dimasuki oleh energi jahat. Ini pengaruh jahat itu bisa dinetralisir. Orang yang ahli masjid, orang yang ahli baca Quran, itu melemah pengaruh-pengaruh seperti itu. Dulu ada
gendeng pamungkas. Itu bisa membunuh orang tanpa dilihat itu korban pembunuhan. Nyetir mobil ini ya diserang dengan pengaruh-pengaruh sihir, nabrak, kan sulit. Padahal itu kesana. Ada orang langsung ke kali, udah aja gitu. Itu ada yang bayar semacam itu. Dan dia mengatakan itu sulit, orang-orang yang ahli sholat itu, ahli wudhu itu sulit. Hadisnya dari Rasulullah kembali kepada itu. Jadi saharu apinas. Kan di dalam surat apa? Al-Baqarah. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu bisa dipisah. Mereka mempelajari sesuatu yang bisa memisah antara seorang suami dengan istrinya. Jadi cintanya itu bisa rapuh. Tembus oleh apa? Perasaan jadi benci, jadi marah. Itu jadi. Makanya Rasulullah kan mengatakan, kamu jangan marah, jangan marah. Kenapa? Kalau marah itu masuk pintunya setan. Ngelamun, marah, lupa Allah itu celah-celah masuknya setan. Makanya itu diantara hikmah kita diajari sholat antar waktu, ada zikir setelah sholat, baca Quran, berwudu, itu sebetulnya menutup celah-celah masuknya pintu setan. Marah jangan, ya. Kalau marah berdiri duduk, kalau masih marah wudu, masih marah sholat kan itu kan. Karena kalau sudah marah itu tipis, pertahanannya tipis. Kemudian wastarhabu dan menjadikan mereka itu terperanjat takut. Jadi dikuasai takutnya dulu. Kalau sudah takut kan gemeter ini hatinya, lemah itu sebetulnya. Iya, wajahu dan mereka memperlihatkan sihir nanti sihir yang hebat, yang menakjubkan. Nah ini kekuatan Fir'aun. Padahal diajar-ajar sendiri, dipilih-pilih sendiri. Ya. Wa auhayna ila Musa, ya. Maka kami wahyukan kepada Musa an alqi asaka, lemparkan tongkat. Jadi mukjizat itu ya alate, ada sarananya. Dan Nabi Musa tidak tahu. Makanya ditanya, wa ma fi yaminika ya Musa, di tangan kananmu itu apa Musa? Masa Allah tidak tahu? Tanya untuk memberitahu. Kenapa Nabi Musa tidak tahu itu kalau itu pikir tongkat biasa. Dia ini kan nemu ya jadi. Sebetulnya nemu itu. Itu ya. Apa kejawab Nabi? Wa asoya. Ini tongkat biasa ya. Ini tongkat saya. Atau kaubihi ya. Digunakan untuk bersandar. Wa husubira ala ghanami, untuk ngiring ternak saya. Ya, untuk peras apa dedaunan. Biasa kan ada tahu. Maka dilemparkan jadi ular. Nabi Musa ya takut itu. Itu ya. Jadi ada semacam itu. Makanya hadir Rasulullah, bekas-bekas orang soleh itu ada. Bisa dibagi ya. Sana ketubuh makot kamu wa al-awwal. Akan kami catat, kami tetapkan dan bekas-bekas mereka. Ini ya, hadirin Rasulullah. Maka bekas air wudu pada tangan kita. Ini ya. Rasulullah itu ketika belum ada mimbar, jadi ya, itu dikasih apa? Sandaran pokok pohon. Itu kalau saya kalau khutbah ya naik. Ketika Rasulullah wafat, ini rintiannya terdengar. Itu benar-benar. Ini jangan mengkultuskan benda atau memandang benda itu keramat. Itu apa? Karena pengaruh sih. Atau katanya Nabi Musa pun demikian. Gitu ya. Itu bukan jin. Kalau jin sejenis yang sama saja kan. Itu energi orang-orang soleh yang ada pada benda-benda mereka. Nah, di sini hadirin rahimakumullah kembali kepada ini.
Faida maka tiba-tiba ia tongkat tadi alqahu menelan habis mayartikun kepalsuan yang mereka ada. Itu palsu saja, itu jin terlibat. Ketika dia tidak kuat, ya kali ya biasa lagi. Jadi bahwa kau al-haqqu wa batola makanu ya'malu. Nah, ini bisa dibaca ya untuk menghilangkan pengaruh sihir. Ayat ini bisa. Jadi para ulama sudah membuktikan tajribah ini. Kalau ada pengaruh sihir, maka ini dibaca. Wa usaina ila Musa an alqi asaka fa idza huwa talqafu ma ya'tibu. Kalau kau al-haqqu wa batola makanu ya'malu. Itu bisa dibaca. Bisa dibacakan kepada orang yang terkena sihir, bisikkan di sini atau dipegang yang terasa sakit. Ini ya. Al-Qaina ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma ya'tibu. Fa al-haqqu wa batola ma kanu ya'malu. Dalam surat Yunus ada Majibtu bihi illa sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Nah itu dibaca. Ini termasuk ayat untuk apa? Jenis-jenis ruqyah. Fahulibu maka mereka dikalahkan hunalika di tempat itu. Saat itu di tempat itu waqalabu maka jadilah mereka sohir orang-orang yang itu. Itulah Allah kalau mau menghinakan lawan. Ini ya, mereka yang merencanakan, mereka juga yang akan mengingkari. Ketika malu, itu yang usaha. Jadi tukang sihirnya itu yang dikorbankan untuk menutup malu, ya, Fir'aun. Wa ulqiyas saharatu maka para pensihir yang alim tadi, yang pandai sihir tadi, ya menjatuhkan diri sajidin dengan sujud. Ini hidayah itu semacam itu. Hidayah itu bisa berpindah. Yang asalnya pembela keadilan bisa berubah menjadi orang itu siapa? Orang yang menjadi pembenci Rasulullah menjadi pembela Rasulullah. Orang yang paling pecinta Rasulullah bisa menjadi orang yang paling benci kepada Rasulullah. Itu iman. Makanya kita harus memelihara. Ya. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakunna. Kamu jangan dekat-dekat kepada orang-orang yang boleh. Kamu nanti terkena jilatan neraka. Pergaulan itu yang kita harus hati-hati. Milih orang-orang yang soleh. Ini ya, milih lingkungan yang baik. Kalau kita simpatis kepada orang yang menjadi musuh Allah tidak senang. Dan simpatis itu tidak tahu di dalam diri kita. Ini ya, hadirin Rasulullah. Coba ahli sihir yang diandalkan Fir'aun, ketika kalah langsung, dia tidak membawa beban apa-apa kan? Maka apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka menegaskan kami percaya kepada pengatur alam ini. Saya pikir sihir yang saya pelajari itu sudah puncak pengetahuan sihir. Ternyata ada jenis yang bukan sihir. Ya, sejenis tapi tidak sama. Itu ya. Nah, itu para ilmuwan itu gitu biasanya. Tapi kadang-kadang orang yang memperalat para ilmuwan itu paling sulit. Kenapa? Sudah dihalangi oleh kepentingan dunia. Siapa Rabbil Alamin itu? Rabbi Musa wa Harun, pengatur Musa dan Harun. Maka dipermalukan, tidak saja kalah, tukang sihir yang dipersiapkan, yang digadang oleh keluarga Fir'aun itu justru berbalik menjadi orang-orang yang iman kepada Nabi Musa. Itulah iman. Iman itu milik Allah, yakin itu milik Allah. Ya. Maka si tukang sihir itu menyimpulkan gini. Kalau yang dilakukan Musa itu sejenis sihir sama dengan yang saya pelajari, tidak mungkin dia takut. Tidak mungkin tukang sihir itu akan takut dengan sihirnya sendiri. Tapi
Nabi Musa tahu waktu itu. Masya Allah, takut Nabi Musa. Ini ya. Berarti Nabi Musa kan belum pernah praktek ini ya. Hanya dibawa kemana-mana. Jadi Nabi Musa coba itu. Nabi Musa juga keder waktu itu. Nabi Musa juga keder. Tapi di pihak Allah jangan keder. Nanti ada cara Allah sendiri yang dirahasiakan. Supaya apa? Allah tidak mau kemenangan itu diakui oleh seorang manusia termasuk seorang nabi. Supaya apa? Kamu lihat ketika kamu selamat itu semata sayang Allah SWT. Kita kan gitu kan. Ibadah yang kita gembira itu jangan ibadah yang keluar dari saya. Justru ketaatan itu dari Allah. Kamu dipilih untuk menjadi orang yang melaksanakan sebuah bentuk ketaatan. Itu gembira di sana. Itu semata fadlullah, karunia keistimewaan yang Allah beri. Ini kan kuali. Ketika bisa ibadah gembira karena ibadahnya, seolah-olah dari dunia. Ini ya, bergembiralah bahwa ibadah yang kita jalani itu semata-mata karunia pertolongan Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tegaskan Muhammad, bi fadlillah, karena kemurahan, anugerah, keistimewaan Allah yang diberikan kepada kamu. Falyafrahu, supaya kamu gembira. Wa khairum mimma yajma'un, karunia Allah kamu bisa taat. Itu jauh lebih baik dari dunia yang dikumpulkan orang-orang kafir. Itu orang mukmin semacam itu. Maka Nabi Musa apa? Gembira. Sudah saya. Hadirin Allah. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Amin. Salam wa Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.